Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rido Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 24573011122 dan dari kelas 2 ISIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan dari progres dari proyek saya, yaitu dengan cara penambahan seeder untuk user pertama kali, penambahan seeder untuk membuat data dummy, dan juga membuat CRUD yang menghubungkan relasi dua tabel. Oke, let's go. Baiklah, pada pertemuan 10 kali ini kita diminta untuk membuat CRUD yang ada relasi dua tabel dan juga kita disuruh membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang kita buat tadi. Setelah itu kita menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan seeding di server always data. Yang pertama, buat CRUD yang ada relasi dua tabel. Oke, kita masuk pembahasan codingannya. Pada relasi dua tabel ini saya membuat dua tabel yaitu tabel berita dan juga tabel kategori berita. Oke, yang pertama kita bahas tabel kategori berita. Kategori berita ini di sini ada kategori ID, ada nama, ada slug, ada deskripsi, dan tipe datanya seperti ini. Dan untuk yang berita, di tabel berita nih ada tabel ID-nya, ada berita ID ini sebagai primary key-nya. Dan ada sebagai foreign key yang diambil dari kategori berita, ada kategori ID, constraint kategori berita, kategori ID. Yaitu ada judul, slug, isi HTML, penulis, cover foto, status, terbit, add, kategori, dan yang lain-lain. Dan ini tipe datanya. Dan ini untuk tabel dari kedua tabel yang akan saya buat. Oke, kita masuk ke controller yang kita bahas dulu kategori berita. Di kategori berita ini controllernya pertama ada ini untuk indeksnya akan menampilkan view dari indeks kategori. Setelah itu ada function create untuk membuat menambahkan kategori berita tadi. Setelah itu public function store ini sebagai method post untuk menerima hasil dari create tadi. Dan ini merupakan request validate-nya, tidak boleh kosong, namanya slot-nya juga tidak boleh kosong, maksimal 100, maksimal 120, unique tidak boleh sama ya kategori beritanya. Setelah itu ada deskripsi tidak boleh nol. Setelah itu kalau kita berhasil menambahkan data, maka akan mereturn redirect nge-route kategori berita index dengan ada pesan flash sukses penambahan data berhasil. Setelah itu ada public function edit, merupakan method get untuk menghasilkan view dari page kategori edit. Setelah itu untuk method postnya ada public function update, yang ini menerima hasil edit kita tadi dengan request validate sama seperti di atas tadi. Setelah itu akan meredirect kategori berita index dengan sukses data berhasil diupdate. Setelah itu untuk menghapus data ada public function destroy dengan if kategori berita count 0. Kalau kita hapus, misalnya gagal tidak dapat menghapus kategori karena masih memiliki berita terkait. Nah, kategori berita ini misalnya masih terkait sama berita, dia nggak bisa dihapus. Itu nanti untuk bisa akan nge-redirect kategori berita index root-nya dengan flash data yaitu sukses data berhasil dihapus. Dan untuk view-nya di sini ada kategori berita di dalam folder page, dan untuk indeksnya seperti ini tampilan depannya. Ada kategori berita, ini ada pesan if session suksesnya, if session errornya, ini div-nya, dan apa kategori, slug, deskripsi, jumlah berita. Nah, ini untuk method delete-nya. Seperti itu untuk indeksnya, nanti yang akan kita uji. Setelah itu ada create-nya. Create ini biasa, ada ini untuk yang di atasnya, kayak title gitu, hero bar-nya, tambah kategori baru. Kalau untuk pencet kembali, menampilkan root, kategori berita index lagi. Ini kolom-kolom from tambah kategorinya, ada nama kategori, slug,
deskripsi. Ini untuk menyimpannya ada sini, ada risetnya dan bottle-nya. Dan itu create-nya, yang editnya juga sama. From edit kategori, nama kategori, CC. Baiklah, kita akan masuk untuk menguji dari CRUD kategori yang sudah kita buat tadi. Masuk ke dalam dashboard-nya. Ntar, yang ini kategori berita ya. Eh, di sini coba saya akan buat menambah kategori berita baru. Bernama coba kita buat namanya nama kategorinya wabah wabah penyakit 2025. Soalnya kita samain aja wabah penyakit virus. Deskripsinya virus menyerang rakyat Provinsi Riau. Kita simpan kategori ya. Nah, masuk ya. Satu coba kita edit di bagian 2025-nya kita ganti jadi 2026. 2026. Ini Provinsi Riau Istimewa. Ini enggak melenceng ya. Coba kita gini. Udah berhasil ya, nampak ya. Udah berhasil, coba kita hapus. Oh, ini nggak usah kita hapus dulu ya. Nanti kita akan melakukan pengujian di tabel CRUD yang berita. Yang di atasnya kita coba hapus. Nah, berhasil dihapus kategori beritanya. Oke, itulah bukti dari tampilan web dari kategori berita. Kita masuk ke yang berita. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ini dulu. Rootnya yang saya pakai karena ada dua tabel CRUD di sini, ada resource berita dan juga kategori berita ya. Seperti ini rootnya. Oke, kita masuk ke yang migration berita. Migration berita udah saya jelaskan tadi. Di sini pakai foreign key dari kategori berita ya. Oke, kita langsung masuk ke yang berita controller. Di berita controller hampir sama seperti kategori berita tadi. Di sini ada public function index yang mana nanti akan return view dari page berita index. Setelah itu kalau kita ingin menambahkan data dari berita, kita menggunakan public function create yang akan return view dari page berita create. Setelah itu ini method get-nya dan ini ada method post untuk menerima tambahan data yang kita inputkan tadi. Ada public function store dengan request validate adalah kategori ID harus tidak boleh kosong. Situ ada tidak boleh kosong maksimal 255 untuk judul. Untuk slide tidak boleh kosong juga maksimal 300. Unique nih artinya tidak boleh sama atau tidak boleh duplikat ya. Setelah itu isi HTML juga tidak boleh kosong, penulis tidak boleh kosong. Kalau cover foto ini bebas. Mau dikosongin atau enggak. Status juga tidak boleh kosong. Terbit ini boleh kosong, boleh enggak. Ini boleh kosong ya, null label ini maksudnya. Setelah itu ada logika juga di sini jika status terbit dan terbit art kosong, maka terbit at now. Setelah itu ada berita create akan nge-return di direct root berita index dengan pesan flash sukses penambahan data berhasil. Selanjutnya ada public function edit yang merupakan metode get untuk menampilkan return dari view page berita edit. Setelah itu untuk metode postnya ada public function update yang mana ada request validate di sini dengan sama seperti yang di atas tadi. Request status maka terbit berita status draft empty terbit now. Setelah itu ada return redirect root berita index dengan pesan flash sukses data berhasil diupdate. Terakhir ada public function destroy yang berfungsi untuk menghapus data berita yang nantinya akan redirect berita index dengan pesan sukses data berhasil dihapus.
Eh, di sini kita akan membahas untuk view dari berita. Di sini untuk indeksnya seperti biasa di sini saya sudah menggunakan partial view. Ini untuk title-nya data berita, manajemen data berita. Ini untuk yang di atasnya. Setelah itu ada tambah berita nih untuk tombol menambahkan berita, nge-create berita, yang arahkan ke root berita create. Setelah itu isinya ada ini kelas, judul, kategori, penulis, status, tanggal terbit, for else, text center, aset, lain. Dan ini merupakan from actionnya, from action, button actionnya, text center, root berita show, root berita edit, sama root berita destroy. Untuk CSS-nya seperti itu untuk indeks dari beritanya. Dan untuk create-nya, maka isinya from ini. Ada admin berita, tambah berita. Ini section section class untuk title bar-nya. Hero bar-nya ada tambah berita baru. Ini untuk menambah tombol kembali. Setelah itu ada from tambah berita judulnya. Ini isinya ada judul berita, slug, kategori, penulis, cover foto ini anggap aja nggak ada ya karena kita belum belajar media. Status, tanggal terbit, isi berita, dan ini untuk tombol-tombol menyimpan berita, reset from, dan batal. Dan ini selebihnya CSS. Dan edit hampir sama seperti create. Isinya ada from, judul berita, slug, kategori, penulis, cover foto, tanggal terbit, dan yang lain-lain. Ini tombolnya. Tuh untuk ini aja. Kita coba lagi di berita nih. Nah, sebelum menambahkan data baru ke CRUD berita nih, kita harus membuat dulu kategori beritanya. Coba kita di sini ini tampilan indeksnya ya. Coba kita isi tambah berita di sini nge-create. Kita masukin judul beritanya adalah mahasiswa terkena virus COVID-19. Slide-nya sama aja. Ini slide-nya untuk menjadi judul COVID-19. Pilih kategorinya, kita ambil dari yang kita buat tadi, wabah penyakit 2006. Ini yang maksudnya kita berelasi sama tabel tabel lain gitu, tabel satu sama tabel lain saling berelasi. Itu penulisnya saya buat di sini Rido aja. Cover foto ini opsional ya, jadi boleh tidak, boleh iya, boleh tidak. Ini karena kita belum belajar untuk media, saya belum menambahkan fotonya di kita tulis saya ini aja. Atau nggak usah kita tambahin foto lah. Statusnya kita bisa membuat draft, bisa terbit. Draft ini maksudnya kita belum belum mengirimnya. Kalau terbitnya kita udah mengirimnya. Kita buat terbit. Kita atur tanggalnya di tanggal 16 kita bikin. Tanggal 16 tanggal 16 jam 6 lewat 10 PM. Itu isi beritanya kita buat di sini mahasiswa sistem informasi terkena COVID-19. Ya, simpan berita ya. Nah, muncul di sini. Kalau data yang sudah kita tambahkan tadi berhasil ditambahkan ke sini. Siswa terkena COVID. Ini slugnya. Ini judulnya wabah penyakit 2026. Kategorinya penulisnya siapa, draftnya, statusnya, tanggal dan jamnya. Coba kita edit. Di sini kita edit coba kita tambah COVID 20 aja. COVID 20. Ini juga 20. Rido Prasetyo gantung gitu bikin untuk ngeditnya. Nah, coba kita update. Nah, berhasil di sini update Rido Prasetyo ganteng. Nah, coba kita hapus.
Di sini ketika kita mencoba menghapus dari yang berita ini, kita hapus coba. Tunggu, lagi nge-lag ya, sabar ya. Refresh dia. Kita hapus datanya. Set. Wah, loading, loading, loading. Data berhasil dihapus. Nah, seperti itulah CRUD yang menggabungkan dua tabel tadi. Nah, tadi kalau kita buat dan sebelum dihapus tadi, maka di sini akan muncul jumlah beritanya satu berita karena kita udah make di berita tadi. Kategori beritanya sudah terpakai di berita yang kita buat tadi. Karena saya sudah hapus, maka berita ini menjadi nol berita. Karena sudah saya hapus datanya tadi. Nah, seperti itulah hasil dari relasi dua tabel yang sudah saya buat. Setelah itu kita disuruh untuk membuat seeder untuk user pertama dan juga data dummy untuk mengisi kedua tabel yang sudah saya buat tadi. Dan tadi eh, pas saya menguji ini kan saya sudah nampak nih data-data dummy yang sudah saya buat. Udah banyak nih. Yang beritanya juga. Nih, itulah merupakan data seedernya. Oke, coba kita bahas saja. Untuk seeder user pertama tuh caranya mudah. Sini saya sudah buat untuk create first usernya dengan tampilan user yang seeder pertama kali itu ada namanya admin, emailnya rido@gmail.com, dan passwordnya adalah ini yang sudah terintegrasi hash atau kita tidak bakal nampak itu. Caranya gampang, tinggal kita buat di terminal dan ada sintaks-sintaks tertentu yang saya lupa untuk ininya apa namanya menjelaskannya. Saya lihat modul. Nah, untuk seperti ini create first usernya dan untuk pembuktiannya di sini bahwa itu sudah tampil. Nih, ada admin rido@gmail.com. Ini berfungsi untuk membuat akun yang dapat masuk pertama kali di website kita. Seperti itu. Dan ini untuk data dummy-nya, seeder yang saya buat. Yang pertama ada kategori berita, menggunakan Faker dengan ini inisialisasinya di Faker. Ini untuk kategori datanya ada nama, deskripsi. Jika saya buat nama teknologi, deskripsinya seperti ini. Kalau saya jalankan di terminal nih, ini untuk for each-nya dia bakal mengulang ya. DB tabel yang diambil adalah tabel kategori berita yang nanti akan menginsertkan nama, slug, deskripsi, create ad, update ad. Seperti yang sudah kita buat di tabel kategori berita tadi. Seperti itu untuk data dummy-nya. Kalau kita jalankan di terminal, ada query-nya DB apa gitu. Saya lupa. Nanti akan muncul data barunya di kategori berita nih. Misalnya tadi saya udah buat 10 data. Kalau saya jalankan lagi di terminal nanti nambah lagi jadi 20 data. Kalau saya jalankan lagi nambah 30 data. Seperti itu loh. Dan untuk yang create berita, data dummy-nya seperti ini. Ada public function rank. Di sini ada create ID. ID ini maksudnya saya menggunakan data dari yang nantinya namanya Indonesia, deskripsinya juga Indonesia. Ini diambil dari kategori berita plus kategori ID. Kategori ID-nya. Ini logika-logika menjalankan karena dia relasi dua tabel lah. Itu ada looping for each range 1 sampai 50. Ini saya membuatnya 1 sampai 50 data dengan judul this generate Indonesian title. Kategori ID-nya diambil dari kategori ID. Statusnya juga diambil dari random element draft sama terbit. Ini dia bebas. Nanti dia bakal ngambil secara random. Siap itu diambil dari tabel berita yang nantinya akan menginsertkan kategori ID, judul-judul, slug juga, isi HTML, this generate Indonesia content. Ini yang konten Indonesia nantinya. Penulisnya juga faker name Indonesia. Cover foto juga random element bebas. Karena saya belum belajar jadi nggak terlalu fokus ke cover foto. Statusnya juga diambil dari ini, faker random element draft terbit.
terbit at status sama dengan terbit min 1 year now. Ini logika ya. Logika tahun terbit at-nya, situ ada create sama update at-nya now. Oke, dia now aja. Itu ada public function generate Indonesian title. Nanti dia akan otomatis membuat title Indonesia. Perkembangan terbaru pokoknya gitu. Untuk data dummy-nya, Faker-nya akan mengambil random elemen dari title tadi. Faker sentence tree. Itu ada private function generate Indonesia content. Situ ada subjudulnya, membuat lebih, dan ada beberapa looping untuk subheadingnya untuk ini. Seperti itu untuk tabel seedernya. Dan ini berita tadi ini saya sudah buat tabel seedernya. Ini ada judulnya di Senalim. Dia nanti akan otomatis membuat tabel data dummy secara otomatis ya. Draft, dia bisa draft, bisa terbit, bisa masukkan tanggal, bisa ini, bisa kosong. Di judulnya, ada deskripsinya. Nah, seperti itulah untuk penerapan dari seeder user pertama dan juga penambahan data dummy pada suatu tabel. Berbitanya gini. Setelah itu kita diminta untuk mengepuskan ke Git kita, ke repository lokal kita. Coba kita buat git init, git add, git commit min m, penambahan data seeder dan juga penambahan data dummy. Ya, udah berhasil commit di sini. Coba kita git push. Nah, berhasil di sini. Ini akan masuk ke GitHub saya. Baiklah, untuk kita dapat mengakses admin always.net hostingannya, kita perlu untuk membuat akun di always.net dan juga mendeploykannya terlebih dahulu. Dan sekarang saya sudah berhasil di tahap sesi remote SSH. Di sini saya sudah menghubungkan membuat data portal admin DB baru di Laragon saya. Dan di sini saya tinggal login. Nama ini saya portal admin. Portal admin. Coba login dengan password. Nah, kalau udah seperti ini tampilannya saya sudah berhasil login. Sekarang saya akan di sini saya sudah membuat GitHub saya menjadi publik dan langkah selanjutnya kita harus apa namanya? Change directory ke www dulu. cd www. Siap tuh git clone. Hmm, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menggit clone-kan project kita. Sekarang, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus cd dengan nama eh, apa namanya? Dengan nama sesuai nama project kita. Nama project saya tuh ntar namanya Project Bina Desa. Oke gitu dia. CD Project Bina Desa. Seperti itu kah? Ya, seperti itu. Kita enter kan. Setelah itu, kita akan membuat composer update. Composer ini hampir sama caranya seperti di Visual Code ya. Composer update. Yang ini agak lama. 5 minutes later. Nah, sepertinya komposernya sudah terupdate. Yang langkah harus kita lakukan di sini kita harus membuat file baru bernama env example, nama env baru env.env saja yang dengan cara memindahkan move env example ke .env yang baru.
Kita move. Udah berhasil di sini. Setelah itu kita harus membuat PHP artisan key generate. Ya, application keysetnya udah terini. Kita buat nano env ya. Nano env-nya. Kita ubah. Eh, gimana sih? Oh, di dalam. Yang mana harus diubah tuh yang di DB connection. DB connectionnya MySQL tetap. Di DB hostnya ini sesuai sama nama yang kita buat tadi. MySQL. Sabar, 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 sabar. Glory, glory. MySQL portal admin titik always datanet always datanet. Di bawahnya DB portnya udah pas. Sip tuh DB database-nya DB database-nya ini yang harus kita ubah di sini. DB database-nya. Berarti di sini sabar saya lupa. Oh, tidak saya foto pula. Oh, salah, salah. Sabar, DB database-nya saya lupa. SQL. Portal admin DB, oke. Di portal, bisa nggak kecil aja. Portal admin DB. Username-nya ini, copy aja. Di bawahnya DB passwordnya sesuai dengan akun yang dibuat sebelumnya. Dari akun yang dibuat sebelumnya, sini, 2411 9. Oke, setelah itu kita keluarnya untuk nyimpannya Ctrl X baru Y, enter. Setelah itu, setelah dibuat nano, maka kita perlu PHP artisan migrate. Oh, ada typo di sini. Sabar. Nano ITINV. Oh, portal nih. Baru Ctrl X, Y, enter. Baru PHP artisan migrate. Nah, sudah berhasil nge-create datanya. Sekarang kita sudah bisa mengakses website
menggunakan always data yang tadi. Baiklah, di sini kita akan menguji website yang sudah kita sesuaikan dan kita jalankan untuk di online menggunakan admin always data atau VPS. Di sini coba kita jalankan saja. Nah, berhasil nampaknya. Coba kita login saja. Saya coba, sudah berhasil masuk. Profil sudah, user sudah, warga sudah, kayaknya. Berita juga sudah, dan kategori berita. Berhasil semua CRUD-nya. Dan pada perintah pertemuan 10 ini kita diperintahkan untuk menampilkan data dummy dan juga data user ke dalam website online kita ini always.data.net portal ini nih. Jadi caranya itu yang pertama kita lakukan adalah kita harus ke yang namanya mana always data tadi. Coba kita keluar dulu. Kita harus ke yang namanya SSH. Sabar, apa namanya? Oh iya, ke on the web dulu. Kita login portal min Rido 1409. Nah, berhasil login di sini. Kita tinggal cd www ls www bentar ls cd project bina desa. Di sini saya ada menyesuaikan dikit, maka saya git pullkan terlebih dahulu. Nah, sudah ada yang berubah. Di sini harus ada saya tambahkan ini. Pertama kita akan menampilkan create first usernya dulu. Maka tinggal kita shift Ctrl V, kita enter. Berhasil. Nah, berhasil. Penambahan create first usernya sudah. Itu kita tambahin kategori berita daminya. Ctrl Shift V. Kita enter kan. Nah, berhasil juga. Dan yang terakhir, kita akan nambahkan data dummy dari berita. Ctrl Shift V. Kita enter kan. Nah, berhasil. Jadi tinggal kita cek ke halaman admin dashboard. Di data beritanya sudah ada di kategori berita. Ngelek, 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 ngelek. Nah, di kategori berita juga sudah ada menampung. Jadi harus buat kategori berita dulu, baru bisa memasukkan data dari berita. Dan juga untuk first usernya, nah sudah ada admin rido25gmail.com ini merupakan data dari first user yang ada di sini. Nah, oke, seperti itu untuk penerapan eh, seeder dan juga faker di always data di project. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau mungkin saya ada salah kata dalam penyampaian dan mungkin sulit dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.